dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami kembali kembali Kota Pekanbaru dengan indeks 436 atas nama Dr. Hairul Amin. Alamat tinggal saya tak jauh dari sini, Masjid Al-Aqab. Kebetulan kami juga kepala MDT Al-Aqab. Sekalian informasi Ustaz yang ingin daftar anaknya MDT Al-Aqab tahun ini gratis bukunya, gratis uang rapor. Pokok cukup bayar daftar aja, Anda bisa sekolah di MDT Al-Aqab. Dari sini banyak muridnya dari MDT Al-Aqab. Alhamdulillah kita dapat berjumpa malam hari ini, malam ketiga ya, malam ketiga yang diberi judul oleh MPI Kota Pekanbaru, yakni hindari hal-hal yang mensia-siakan amal ibadah kita. Ada tertulis Ustaz? Di depan ada. Baik, ibadah puasa ini akan kami sampaikan maksimalnya 15 menit. Mohon didengar baik-baik. Ini yang macam kejar tayang ini. Ini bulan yang kita nanti-nanti, kata Ustaz yang melaporkan keuangan, sekali datang setahun. Ibadah ini hanya wajib sekali setahun. 355 hari dalam satu tahun, hanya ada 30 hari yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Bahkan namanya saja berbeda, kita sebut dengan bulan lain. Ada kata sucinya. Padahal dari 12 bulan yang Allah tetapkan, ada 4 bulan yang hurum, bulan yang ta'zim, bulan yang mulia, yakni bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini bulan ta'zim, bulan yang mulia. Tak pernah kita panggil, tak pernah kita sebut bulan Zulhijjah dengan bulan suci Zulhijjah. Ada kita sebut dengan bulan suci Muharram? Tak ada. Ada kita sebut dengan bulan suci Rajab? Tak ada juga. Biasanya kita panggil kata suci dengan bulan suci Ramadan. Maka ibadah Ramadan ini hanya datang sekali setahun. Ibadah Ramadan adalah ibadah wajib. Apa hukum sholat ibadah puasa, Bu? Wajib. Nah, ini kalau dapat ibu juga dapat hati nanti. Kalau sholat 5 waktu wajib. Kenapa kalau ibu datang bulan tak sholat 7 hari selama datang haid, lalu ibu tak kodok? Betul tak ibu ganti sholat itu? Betul ya? Lalu kenapa ibu kalau tak datang bulan di bulan puasa haid halangan, ibu wajib mengganti di hari yang lain? Betul? Berhutang ibu kan? Itulah keutamaan bulan suci Ramadan, karena dia adalah ibadahnya wajibnya sekali dalam setahun. Dan puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Anak-anak Ustaz hati-hati, siapa yang hafal rukun Islam maju sini nyatakan. Mana? Ayo betul coba. Rukun Islam. Sudah ya. Rukun Islam. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji bagi yang mampu. Wahai kalangan. 1. Belum. Kita doakan anak kita ini menjadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Puasa ini adalah rukun Islam. Yang tak puasa dia tak Islam. Apa syarat dan ketentuan orang berpuasa sudah dibahas oleh Ustaz malam tadi. Kajian puasa Ramadan. Jadi kita ingin puasa yang kita kerjakan yang hanya setahun sekali itu betul-betul
tidak hanya kita mendapatkan haus dan lapar. Karena kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tetapi yang dapat hanya haus dan lapar. Apa penyebabnya? Karena dia tidak melaksanakan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi ada ustaz yang membaca menulis isi bukunya yang pertama, supaya kita tidak sia-sia berpuasa. Pertama, perbaiki niat. Tulis, nanti ustaz tinggal jelaskan lagi. Luruskan niat. Yang kedua, menjaga lisan dan perilaku. Menjaga lisan dan perilaku. Yang ketiga adalah mengisi waktu dengan amal yang baik. Mengisi waktu dengan amal yang baik. Yang keempat, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini kami sampaikan poinnya dulu ya, supaya anak-anak ini ada isi minta tanda tangan di sini. Menghindarkan hal-hal yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Yang kelima adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan Ustaz bahas, tinggal lagi 7 menit. Yang pertama adalah supaya amal puasa kita ini bernilai baik, bernilai ibadah, tidak sia-sia, maka kita awali puasa kita ini dengan niat. Niatnya cuma satu, lillahi ta'ala. Bukan karena mertua, bukan karena menantu, bukan karena tetangga, bukan karena kawan, karena betul-betul karena lillahi ta'ala. Walaupun ada yang berbeda pendapat, niat itu mulai waktu masuk Ramadan saja sampai habis Ramadan tak usah diucapkan. Cukup saja makan sahur, dalam hati sudah niat untuk bersahur puasa. Tapi mazhab Syafi'i, untuk lebih hati-hatian kita, tetap kita lafazkan niat. Terutama ketika kita mulai sahur, mengawali puasa kita. Terkadang juga bila kita sebelum tarawih, diingatkan kita membaca niat puasa esok harinya. Anak-anak ustaz, siapa yang hafal niat puasa beserta arti? Maju sini, laki-laki. Kalau tidak ada, perempuan. Niat puasa. Maknya boleh ustaz? Tidak ada anak-anak ada. Kalau di masjid Tasmurun ustaz, itu khusus untuk ibu-ibu aja. Ibu-ibu bapak-bapak. Jadi ramai bapak-bapak datang. Tahu besok pun bapak-bapak dengan. Ada yang dapat niat puasa? Ayo maju. Cepat. Awalnya nawaitu ya, cepat mana? Ya di sini. Nawaitu sauma wadin an ada'i fadlillahi fadlulil nawaitu sauma wadin an ada'i fadlulil wahri Ramadan hadis lisan billahi ta'ala. Ini mulai menjadi alam. Ya, boleh duduk Faiz. Kemarin juga azan juga sebenarnya. Azan juga di Jadi kita luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa kita tak akan bernilai sia-sia. Tak akan hanya dapat haus dan lapar. Yang kedua adalah menjaga lisan dan perilaku. Di dalam buku yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, ketika Allah ciptakan ruh, Allah tanya ruh tadi. Apa kata Allah kepada ruh? Wahai ruh, man ana wa man anta.
Man ana wa man anta. Siapa aku, siapa engkau? Dijawablah oleh Ruh tadi dengan tunduk dan patuh. Ana abdi wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah penyembahmu. Lalu cukup saja itu dalam diri manusia? Tidak. Ada namanya nafsu. Ketika Allah ciptakan nafsu, sebelum dimasukkan dalam tubuh kita ini, Allah tanya juga seperti Allah nanya. Hai nafsu, man ana wa man anta. Dijawab oleh nafsu tadi pakai bahasa Jakarta. Apa katanya? Gue, lo. Kurang ajar kamu, saya. Lalu Allah coba tundukkan nafsu ini, lihatkan keindahan surga. Kalau nafsu tunduk patuh kepada Allah, tempatnya surga. Di surga semua yang haram di dunia halal. Semua yang kita takuti bapak-bapak di dunia ini, semuanya berarti kita di surga. Apa itu yang kita takutkan di dunia? Pemilih lobby keinginan ada, keberanian tak. Kata Dr. Mawardi, disebutkan paling khiftum alla ta'dilu itu bukan artinya jika engkau khawatir tidak berlaku adil, cukup satu. Bukan itu benar. Kalau masalah adil tak adil, Nabi saja susah beradil. Nabi cuma. Jadi maknanya kata Dr. Mawardi, jika engkau penakut cukup satu. Nah, jadi bapak-bapak yang istrinya baru satu, bapak satu, Pak. Nah, berarti suami penakut. Ustaz berapa satu? Sama dengan bapak-bapak. Penakut. Nah, mudah-mudahan kami cepat berani. Amin. Ketika Allah masukkan ke surga, ditanya balik nafsu tadi, hei nafsu, man ana wa man anta. Dijawab pakai bahasa kita. Engkau, aku. Begitu nafsu ini tak tunduk. Allah perlihatkan siksaan api neraka supaya nafsu ini tunduk. Ditemukan azab siksaan yang paling rendah dalam neraka itu, paling rendah azabnya, yang paling rendah azabnya di neraka itu memakai sandal. Ketika kita pasang sandal tadi, itu otak kita mengelegak, kulit kita meleleh macam ini. Itu yang paling rendah. Azab dalam neraka. Siapa mereka yang akan memakai ini? Nah, ini yang pas pulang tarawih membawa sandal orang lain pulang. Jadi saya ingatkan hati-hati bang sandal pulang. Boleh sandal ustaz itu pulang. Ini wahayullah. Nah, keluar dari api neraka. Dari neraka Allah ingatkan lagi nafsu tadi. Man ana wa man anta. Lalu dia tetap menjawab, aku, engkau. Lalu Allah berikanlah dia shaim, puasa. Tak dipenuhi nafsu. Tak dapat apa-apa yang diinginkan oleh nafsu tadi, tak dapat. Makan tak dapat, minum tak dapat. Baru setengah hari baru angkat bendera putih. Apa kata nafsu? Ya Allah, ana abdi wa anta rabbi. Aku ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Satu-satu amal ibadah yang dapat menundukkan hawa nafsu kita adalah puasa. Jadi kalau betul-betul puasa kita ini ternilai di sisi Allah, maka kita tundukkan nafsu kita. Nafsu seperti apa? Nafsu menjaga lidah menggibah. Dia kadang puasa juga, tapi ceritanya panjang. Panjang sampai ke dalam periuk kamar mandi, toilet orang pun sampai dia. Kalau kita fitnah, kita ghibah saudara kita, rusak dan sia-sia amal kita. Bahkan itu akan kita bayarkan nanti di akhirat. Kata Nabi, besok banyak orang yang membawa pahala di atas kepalanya, tetapi dia khasirun, orang yang rugi. Kenapa rugi? Habis untuk membayar fitnah, membayar ghibah, membayar hutang. Dulu waktu sekolah makan bakwan 5 bayar 1. Dan yang sering hutang ke kawan, janji minggu ini dan setahun pernah tak tahu ya, itu diselesaikan bukan di dunia saja. Sampai di padang mahsyar kan kita selesaikan Bapak Ibu.
Selagi hidup kita hari ini, carilah orang yang pernah kita gibah, kita fitnah, kita pinjamkan uangnya tak kita bayar. Cari di dunia ini. Kalau tidak, kita cari pada masa. Jangankan pada masa, di padang panjang nanti hilang payah mencarinya. Apalagi di padang masa. Di padang masa itu mulai dari turunan Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Maka diingatkan kita supaya selama puasa kita jaga lisan dan perilaku kita. Ini sama dengan orang yang ingin mendapatkan haji yang mabrur. Kata Nabi, barang siapa yang datang ke tanah suci, tidak dia berkata kotor, tidak dia berlaku maksiat, maka pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Syaratnya dua, tidak berkata kotor, tidak berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat tak mungkin jamaah kita, tak mungkin mabuk, tak mungkin berjudi, tak mungkin berzina. Kecil peluangnya. Tapi kalau berkata kotor, besar peluangnya. Contoh, mulai tawaf berdesak-desakan. Dapatlah jemaah yang dekat kita dengan orang-orang yang orang India itu. Sebayang orang India itu, baunya bau pacannya, maka kita mesti tahan. Mas semakin jauh semakin mendoknya, Pak. Bakri puluh tuh, ribu kan? Semakin mendoknya, semakin diuji zaman kita. Maka disitulah kita tak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Tak bercarut, keluar aja sumpah serapah dari mulut kita, rusak ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka puasa ini menundukkan nafsu dari segala yang merusak puasa kita, bahkan membatalkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, terutama yang baru-baru menikah menjelang Ramadan. Walaupun istri kita halal, jauhkan sedikit. Karena datang seorang pemuda ke Nabi, ya Nabi, boleh tak aku mencium istri bulan puasa? Kata Nabi, tak boleh. Parah Nabi, istriku tak boleh dicium katanya. Pergilah anak bujang tadi. Tak lama setelah itu, datang bapak-bapak yang telah termasuk kategori ulama, usia lanjut masih aktif. Bertanya, ya Rasulullah, boleh tak aku mencium istriku? Kata Nabi, boleh. Terdengarlah anak bujang tadi yang baru nikah. Cuma Nabi tak adil. Saya tanya tadi boleh tak cium istri, tak boleh. Datang kayak ini boleh. Kata Nabi, dia ini sudah aman, terkontrol. Bahkan dia sudah termasuk dalam kategori pejuang hidup. Kalau kamu ini baru tahap pandangan hidup saja sudah lewat, bahaya, jangan diganti. Berat hendaknya bagi yang berhubungan suami istri di bulan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat memperbanyak amal soleh. Ibadah puasa ini banyak ibadah. Sahur ada barokah, berbuka ada barokah, sholat sunat subuh, mendengarkan tausiah dan banyak lain, termasuk sholat sunat tarawih. Nanti di sela-sela tarawih di masjid kita ada kopi. Kalau di masjid yang lain ada tuh selesai berkat kopi. Kalau kita tak selawat ya. Kalau di masjid ini sama dengan masjid Arab. Selesai dua rakaat diajak oleh Bilal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Sekali kita bersawat 10 kali Allah. 3 kali diulang Bilal 30 kita dapat pahala. Yang terakhir adalah banyak berdoa. Banyak berdoa. Inilah kajian kita malam hari ini menjelang sholat sunat tarawih. Masih ada untuk dua perempuan. Anak-anak Ustaz sebutkan siapa yang dapat menyebutkan dua yang dapat membuat pahala puasa kita sia-sia. Maju ke depan cepat. Yang perempuan. Kalau ada bawa dirinya. Ayo maju. Ini anak-anaknya tuh anak gadis ini. Anak gadis ya. Yang maju. Yang satu lagi ini kan dua. Siapa dapat menyebutkan 3 setelah yang 2 ini, selain 2 ini maju depan.
Kan jawab niat dengan lurus, kemudian menjauhi perkataan kotor dan perilaku yang tidak baik. 3 lagi, siapa yang dapat? Nah, ya. Ini udah lebih dari 15 menit atau 20 menit. Ada? Ya, maju. Ya, maju sini. Ya, sini. Kalau tidak dapat 3 2 boleh 2. Nah, tak ada nampaknya Ustaz. Oke, cukup. Padahal Ustaz tambah nih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.